Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi bab 5C tentang Indonesia sebagai negara kesatuan, dan nanti akan langsung dilanjut materi bab 5D tentang upaya menjaga keutuhan wilayah. Yang pertama dulu materi bab 5C tentang Indonesia sebagai negara kesatuan. Jadi anak-anak, sebelum Indonesia menjadi negara kesatuan atau memilih bentuk negara kesatuan, sebenarnya dulu ketika dalam sidang BPUPKI Indonesia akan merdeka itu ada perdebatan dari para anggota BPUPKI untuk menentukan bentuk negara apa yang akan dipilih Indonesia. Jadi pada saat itu beberapa anggota menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan, ya, memilih bentuk negara kesatuan. Tapi beberapa pula ada yang menginginkan Indonesia menjadi negara serikat atau negara federal. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan dulu mengenai perbedaan negara federal atau serikat dengan negara kesatuan. Jadi yang namanya negara federal itu adalah negara yang terdiri dari negara-negara bagian. Contohnya itu adalah Amerika Serikat. Jadi dalam suatu negara itu ada negara-negara lainnya, tapi itu statusnya hanya negara bagian. Memiliki kedaulatan sendiri tapi presidennya hanya satu. Nah, itu negara federal atau negara serikat. Kalau negara kesatuan itu adalah negara yang berdaulat dan diatur sebagai satu kesatuan tunggal. Jadi dalam suatu negara ya hanya ada satu negara saja. Nah, biasanya untuk membedakan wilayah satu dengan wilayah lainnya itu menggunakan sistem provinsi atau kabupaten, kota, kecamatan, desa. Tapi hanya ada satu negara saja dengan satu pemerintahan pusat. Itu namanya negara kesatuan. Nah, kemudian setelah perdebatan dalam sidang BPUPKI, maka pada akhirnya ditentukanlah bahwa Indonesia itu akhirnya mengambil bentuk negara kesatuan. Jadilah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian buktinya mana, Bu, kalau misalkan Indonesia itu menjadi negara kesatuan? Itu kalian bisa lihat sendiri, buktinya ada di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Di situ berbunyi bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya. Jadi bentuk negaranya adalah negara kesatuan, tapi bentuk pemerintahannya itu republik. Perlu kalian ketahui bahwa di dunia ini yang namanya bentuk negara itu kan tadi ada dua, ya, negara kesatuan dan negara federal atau serikat. Dan Indonesia menganutnya negara kesatuan. Nah, kalau bentuk pemerintahan di dunia ini juga ada dua, ada bentuk pemerintahan republik dan ada bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Dan Indonesia itu menganutnya yang bentuk pemerintahan republik. Nah, untuk sistem pemerintahan juga ada dua nih di dunia ini, ada sistem presidensil dan ada sistem parlementer. Nah, kalau Indonesia sendiri itu menggunakan sistem presidensil. Nah, sebenarnya anak-anak, dulu ketika Indonesia awal-awal merdeka, Indonesia juga pernah menjadi negara serikat. Itu pada tahun 49 sampai dengan tahun 50, hanya 1 tahun saja. Sebenarnya itu hanyalah trik dari Belanda. Jadi Belanda waktu itu baru saja mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure melalui konferensi meja bundar KMB, dan tapi di situ Belanda hanya mengakui Indonesia sebagai negara serikat. Dan membentuklah si Belanda ini membentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat, di mana Republik Indonesia itu hanyalah negara bagian dari RIS. Tapi itu hanya berlangsung 1 tahun. Kenapa? Karena memang Indonesia itu tidak cocok menggunakan bentuk negara serikat atau federal karena wilayahnya terpisah-pisah, kan negara kepulauan. Kalau misalkan negara kepulauan menggunakan bentuk negara serikat, maka dikhawatirkan akan terpecah belah. Nanti akan ada negara Sumatera lah, negara Jawa lah. Jadi yang paling cocok untuk Indonesia adalah negara kesatuan. Akhirnya kembalilah ke negara kesatuan dari tahun 50 tersebut sampai dengan sekarang. Nah, kemudian di dalam negara kesatuan ini adalah ada dua sistem pemerintahannya. Ada sentralisasi dan ada desentralisasi. Sebenarnya ada satu lagi dekonsentrasi, tapi di sini hanya akan saya bahas dua, sentralisasi dan desentralisasi.
Nah, sistem sentralisasi ini adalah sistem pemerintahan di mana semua hal itu diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat. Jadi pemerintah daerah itu tidak ada wewenang untuk mengatur pemerintahannya. Itu berbeda dengan desentralisasi. Kalau desentralisasi itu adalah sistem di mana di situ ada kewenangan, ada hak dari pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahnya sendiri. Jadi mereka diberikan kewenangan, sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah supaya daerah itu bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Dan Indonesia sebagai negara kesatuan itu menganut kedua sistem ini. Jadi ada beberapa hal yang memang hanya bisa diatur oleh pemerintah pusat, tapi ada beberapa hal juga yang memang daerah-daerah ini diberikan kekuasaan, diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Itu ya. Itu mengenai materi 5C wilayah NKRI. Langsung saja kita lanjut ke materi bab 5D tentang upaya dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Jadi ada dua hal yang harus kalian lakukan dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama adalah menghindari beberapa sikap yang harus dihindari, dan yang kedua adalah mengembangkan sikap yang harus diamalkan. Yang pertama kita bahas dulu tentang sikap-sikap yang harus kita hindari untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Ini ada 5 sikap, yaitu ada individualisme, sukuisme, etnosentrisme, fanatisme, dan ekstremisme. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah individualisme. Individualisme ini adalah sikap yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi dia itu hanya mengutamakan kepentingannya sendiri. Nah, kalau seseorang punya sikap individualisme, maka orang tersebut akan mudah berkonflik dengan orang lainnya. Dua orang berkonflik akan menyebabkan, dua suku berkonflik maka akan menyebabkan Indonesia pecah. Jadi untuk menjaga keutuhan NKRI, kalian harus menghindari sikap individualisme. Lalu sikap yang kedua yang harus kalian hindari adalah sukuisme. Apa itu sukuisme? Sukuisme adalah sikap yang mementingkan sukunya sendiri dan menganggap sukunya lebih unggul daripada suku lain. Tapi sukuisme di sini bukan hanya bukan hanya menggambarkan tentang suku saja, tapi juga tentang individu. Jadi kalian sebagai individu tidak boleh menganggap bahwa kalian yang paling hebat. Nah, kalau kalian menganggap diri kalian paling hebat, maka orang lain akan tidak suka dengan kalian. Nah, kalau tidak suka maka akan terjadilah konflik. Sekali lagi, dua orang berkonflik akan menyebabkan dua suku berkonflik, dua wilayah berkonflik, maka Indonesia akan terpecah belah. Maka harus menghindari sikap sukuisme ini. Nah, sikap selanjutnya yang harus dihindari dan yang lebih menyebalkan dari sukuisme ini ada etnosentrisme. Ini adalah sikap yang menganggap budaya bangsanya itu lebih baik dari bangsa lain dan merendahkan bangsa lain. Nah, berarti ini tingkatannya di atasnya sih sukuisme. Kalau sukuisme hanya menganggap dirinya paling hebat, kalau etnosentrisme selain menganggap dirinya paling hebat, dia juga merendahkan yang lain. Nah, ini juga bisa menimbulkan perpecahan dalam Indonesia. Maka harus dihindari. Lalu selanjutnya ada fanatisme. Kalau fanatisme ini merupakan suatu ajaran yang mengenalkan keyakinan dari keluarga sejak kecil. Jadi kalau ini biasanya berkaitan dengan keyakinan ya, dengan agama. Misalnya kalian dari kecil diajarkan tentang NU ya, misal NU, tahu ya NU ya, NU. Kalau NU itu kan kalau sholat subuh pakai kunut. Kemudian ketika kalian dewasa, kalian bertemu dengan orang yang berbeda aliran dengan kalian. Misalkan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu nggak pakai kunut kalau sholat subuh. Nah, kemudian kalian itu karena dari kecil sudah diajari tentang NU, itu nggak mau mengikuti Muhammadiyah, padahal ya sama-sama Islam. Akhirnya berseterulah si orang yang sudah diajarkan NU dari kecil kemudian berbeda dengan Muhammadiyah, tidak mau berteman dengan yang Muhammadiyah. Nah, itu bisa menimbulkan perpecahan juga. Nah, maka harus dihindari nih sikap fanatisme. Lalu yang terakhir ada ekstremisme.
Sikap ekstremisme ini adalah sikap yang ingin mengubah keadaan dengan segala cara sampai menggunakan kekerasan. Nah, ini juga biasanya berkaitan dengan agama. Mungkin kalian pernah mendengar ada ISIS, ada bom bunuh diri. Itu mereka mengatasnamakan agama untuk mengubah supaya orang lain itu mengikuti syariat Islam. Padahal tidak bisa. Indonesia itu bukan negara Islam tapi negara kebangsaan. Tidak mungkin diubah menjadi negara Islam. Maka kita harus menghindari sikap ekstremisme. Kita ya tidak perlu menyuruh orang lain untuk mengikuti agama kita, apalagi dengan kekerasan. Itu bisa menimbulkan perpecahan di Indonesia. Nah, kemudian ini kan tadi sikap yang harus dihindari. Selain sikap yang harus dihindari, ada juga sikap-sikap yang harus kalian kembangkan, yang harus kalian amalkan. Ini ada 4. Yaitu yang pertama ada cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu ya misalnya memakai produk-produk dalam negeri, mengikuti upacara bendera, mempelajari tarian-tarian daerah dan sebagainya. Itu cinta tanah air. Itu harus kalian kembangkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Lalu sikap yang kedua adalah rela berkorban. Rela berkorban itu ya berarti kalian merelakan tenaga, pikiran, harta kalian untuk negara. Contohnya apa? Contohnya kalau sebagai seorang pelajar, contohnya dengan belajar. Kalian ketika belajar pasti akan mengorbankan waktu untuk bermain dan lain sebagainya. Tapi itu demi Indonesia supaya lebih maju lagi. Kemudian sikap toleransi. Contohnya adalah saling menghargai. Misalkan kalian mempunyai teman yang berbeda agama dengan kalian, maka kalian tidak boleh menganggap agama teman kalian itu lebih buruk. Ya, jadi kalian harus tetap berteman dengan siapa saja yang berbeda agama. Itu toleransi. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Nah, kerjasama ini harus bisa kalian lakukan tanpa pandang bulu ya, tanpa memandang suku, budaya, ras, dan antar golongan. Nah, ini adalah 4 sikap yang harus kalian kembangkan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Dan tentunya sikap-sikap ini harus kalian lakukan, harus kalian terapkan di berbagai lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Oke. Cukup materi bab 5C dan materi bab 5D. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Apabila ada pertanyaan bisa japri saya saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.